Pada subbab selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, anak-anak. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya, yaitu upaya perjuangan fisik melalui persenjataan dan upaya melakukan diplomasi atau perundingan. Para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia merasakan hal yang merugikan bangsa melalui perjuangan diplomasi. Oleh karena itu, para perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia memutuskan untuk melakukan perjuangan fisik, yaitu melakukan perjuangan persenjataan. Itu adalah dasar dari para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu ingin mengangkat harga diri bangsa. Konflik Indonesia dan Belanda diawali dengan sebuah peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia diserahkan kepada sekutu. Kedatangan sekutu membawa orang Nica yang akan menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia membuat rakyat Indonesia menentang dengan perjuangan senjata dan dengan diplomasi yang melibatkan dunia internasional. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan pertama adalah Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Kedatangan sekutu di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Dalam pertempuran Jenderal Malabi tewas. Sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata sampai tanggal 10 November, tetapi ditolak dan melawan dengan pembakar semangat oleh Bung Tomo. Di Hotel Yamato terjadi insiden bendera Belanda menjadi merah putih. Pertempuran yang memakan korban cukup banyak itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan juga terjadi di Ambarawa tanggal 12 Desember 1945. Kedatangan sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen Battle. TKR tidak bisa menerima sekutu yang mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa. Dalam pertempuran ini, Letkol Isdiman gugur tanggal 21 November 1945. Pada tanggal 12 Desember, Kolonel Sudirman dan TKR mengepung sekutu di Benteng William selama 4 hari, sehingga sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan terjadi juga di Pertempuran 5 Hari Semarang. Pertempuran 5 Hari berawal saat pemindahan tawanan Angkatan Laut Jepang dari Cepiring ke Bulu. Kemudian di tengah jalan para tawanan Jepang memberontak dan melarikan diri. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air umum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga beliau gugur. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara tentara keamanan rakyat yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan selanjutnya juga terjadi di Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Kedatangan sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945 saat TKR sedang gencar melucuti senjata Jepang. Sekutu meminta agar senjata itu diserahkan kepada sekutu, tetapi ditolak. Sekutu mengultimatum paling lambat tanggal 29 November 1945 agar kota Bandung dikosongkan, tetapi ditolak, sehingga sekutu mengulangi ultimatumnya
tanggal 23 Maret 1945. Pemerintah menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan, tetapi ditolak oleh markas TKR. Akhirnya, dengan berat hati, TKR meninggalkan kota Bandung, tetapi terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung, bagian selatan yang terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya, perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan terjadi juga di Bali, yang itu dikenal dengan Puputan Margarana, 12 Desember 1945. Kedatangan sekutu di Bali tanggal 2 sampai dengan 3 Maret 1945, Belanda memujuk Ki Gusti Ngurah Rai untuk membentuk negara Indonesia Timur, tapi ditolak. Belanda menyerang Bali tanggal 29 November 1946 di Margarana. Ki Gusti Ngurah Rai mengorbankan semangat perang Puputan, yang berarti habis-habisan demi membela nusa dan bangsa. Akhirnya, Ki Gusti Ngurah Rai bersama anak buahnya gugur sebagai kusuma bangsa. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di Medan Area tanggal 10 Desember 1945. Kedatangan sekutu di Medan tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly. Tanggal 18 Oktober 1945, sekutu mengultimatum pemuda Medan untuk menyerahkan senjatanya. Tanggal 10 Desember 1945, sekutu menyerang TKR, sehingga wali kota pindah ke Pematang Siantar. Tetapi, rakyat terus melakukan perlawanan dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area. Perjuangan senjata dalam kemerdekaan dalam mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di Yogyakarta, yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam agresi militer Belanda yang kedua, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan, adapun tujuan serangan umum tersebut yaitu dalam mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi. Yang kedua, meninggalkan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Keluar menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif, mematahkan moral pasukan Belanda. Itu adalah tujuan serangan umum 1 Maret 1949.